Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Magari Putri dari kelas MSc MF Pagi dengan NIM 220 261 2010 264. Melemahnya industri manufaktur global menunjukkan ketidakstabilan pasar internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian global. Berdasarkan video, bagaimana menurut kalian kebijakan proteksionisme yang sedang diterapkan oleh beberapa negara besar dapat memperburuk atau memperbaiki situasi ini? Nah, jadi menurut saya, kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh beberapa negara besar justru berpotensi memperburuk kondisi industri manufaktur global. Proteksionisme biasanya dilakukan dengan cara menaikkan tarif impor, membatasi barang masuk dari luar negeri, dan lebih mengutamakan produk dalam negeri. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk melindungi industri domestik, tapi dampaknya bisa menyebabkan perdagangan global melambat dan membuat rantai pasok terganggu. Nah, sebagai contoh, karena adanya tarif tinggi dari Amerika Serikat terhadap produk dari Cina, ekspor dari Cina ke Amerika Serikat menurun drastis. Akibatnya, banyak pabrik dari Cina harus mengurangi jam kerja dan gaji karyawannya. Nah, jadi walaupun proteksionisme bisa memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri dalam negeri, dalam jangka panjang kebijakan ini justru dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi atau dapat menghambat kerjasama global dan menurunkan efisiensi produk secara keseluruhannya. Dalam menghadapi stagnasi permintaan dan tekanan biaya, industri manufaktur global semakin bergantung pada inovasi teknologi dan otomasi. Namun, apakah semua negara, terutama negara berkembang, dapat mengimplementasikan transformasi digital dalam sektor manufaktur mereka dengan cara yang efektif? Jelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat utama dan bagaimana negara berkembang dapat mengatasinya. Nah, jadi menurut saya, tidak semua negara, terutama negara berkembang, dapat langsung mengimplementasikan transformasi digital secara efektif di sektor manufakturnya. Ada beberapa faktor utama yang menjadi hambatannya. Yang pertama itu biaya yang tinggi untuk investasi dalam teknologi dan mesin otomatis. Dua, kurangnya tenaga kerja yang terampil, terutama dalam bidang teknologi dan digital. Yang ketiga, infrastruktur digital yang belum memadai, seperti akses internet yang terbatas atau listrik yang tidak stabil. Yang keempat, akses terhadap pendanaan dan teknologi yang canggih juga masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang. Namun, negara berkembang tetap punya peluang untuk bisa mengejar ketertinggalannya dengan cara berikut. Yang pertama, melakukan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi agar siap menghadapi era digital. Kemudian, mengembangkan teknologi yang sesuai kebutuhan lokal dan tidak terlalu mahal. Yang ketiga, bekerja sama dengan organisasi internasional dan swasta untuk mendapatkan bantuan teknologi dan transfer pengetahuan. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah atau UKM berbasis teknologi. Nah, jadi dengan strategi yang tepat dan dukungan dari kebijakan dari pemerintah, negara berkembang tetap bisa beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari transformasi digital ini. Nah, jadi sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Santi.